Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kita akan eh, membahas mengenai LKPD pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai gaya Coulomb. Nah, sebenarnya bila saya lihat dari nilai-nilai kalian, sepertinya sebagian besar dari kalian sudah paham dengan materinya, karena kebanyakan sudah betul. Tapi di sini saya akan membahas lagi beberapa soal yang menurut saya itu nanti penting konsepnya untuk kalian kuasai, terutama nanti akan sangat bermanfaat bagi kalian bila mengerjakan soal-soal, terutama nanti mungkin kalian akan temui di konsepnya di SBMPTN. Nah, yang pertama ini, perhatikan gambar di bawah. Ketika muatan listrik Q1, Q dan Q2 adalah segaris. Bila Q 5 mikrocoulomb dan D 30 cm, maka besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Q adalah. Nah, bila kita visualisasikan dari soal tersebut akan menjadi gambar ini. Nah, bila kita lihat Q1 muatannya 30 mikrocoulomb. Ini menunjukkan bahwa muatannya ini positif karena ini 30 bukan min 30. Jadi bila ini ada minnya di sini min 30 mikrocoulomb, ini menunjukkan bahwa muatannya merupakan muatan negatif. Nah, di sini karena nilainya positif, maka muatan Q1 positif. Q muatannya 5 mikrocoulomb. Ini menunjukkan bahwa Q ini positif. Nah, karena ada dua muatan yang saling berdekatan dan muatannya sama, maka akan muncul interaksi gaya tolak-menolak. Bila kita gambarkan, bila kita gambarkan, akan muncul gaya seperti ini. Kita tulis di sini F1, misal. Nah, ini. Nah. Kemudian kita tinjau Q2. Q2 ini muatannya 60 mikrocoulomb. Berarti muatannya positif. Karena Q juga positif, maka ada dua muatan yang saling berdekatan dan sehingga muncul namanya gaya interaksi tolak-menolak atau gaya Coulomb berarah ke sini. Nah, ini kita tulis F2. Nah, apabila kita lihat pada Q ini, pada muatan Q ini ada dua gaya yang bekerja, F1 dan F2. Nah, bila F1 lebih besar dari F2, maka ini Q ini akan bergerak ke kanan. Muncul gaya resultan gayanya ke kanan. Bila F2 lebih besar dari F1, maka resultan gayanya akan berarah ke kiri. Nanti kita buktikan. Nah, untuk menghitung resultan gaya pada Q ini, kita gunakan F sama dengan F1 min F2. Bila F1 lebih besar dari F2, atau F2 min F1, bila F2 itu lebih besar dari F1. Nah, sebelumnya kita harus menghitung dulu nilai F1 dan F2. Nah, diketahui Q1-nya itu 30 mikrocoulomb, Q2-nya 60 mikrocoulomb, dan Q-nya 5 mikrocoulomb. Kemudian D-nya 30 cm. Nah, kita ubah ini semua besaran ini ke SI. Nah, ditanya besar dan arah gaya total. Jawab F1 K1 Q2 per R kuadrat. Q1-nya kita menggunakan ini, Q2-nya menggunakan ini, D-nya ini adalah ini. Nah, bila kita masukkan angkanya, K-nya 9 10 pangkat 9, Q1 30 10 pangkat min 6, Q5 10 pangkat min 6, dan D kuadrat. D-nya 3, jadi kita kuadratkan. Nah, kita dapatkan hasilnya 15 Newton. Nah, kemudian F2 kita masukkan K1 Q2 per R kuadrat. Q2-nya kita menggunakan Q1-nya kita menggunakan Q2, Q2-nya menggunakan Q, dan R kuadratnya 2D. Nah, bila kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan F2-nya 7,5 Newton. Nah, kita menggunakan
menghitung gaya total yang bekerja di Q. F total sama dengan F1 min F2. Karena kita lihat F1 lebih besar dari F2. Nah, ini sama dengan 7,5 Newton. Karena 15 dikurangi 7,5. 7,5 Newton berarah ke kanan. Maaf, ini salah. Berarah ke kanan. Kenapa? Karena si gaya F1 ini lebih besar, sehingga sebagian gaya dari F1 ini mengurangi gaya F2, meniadakan gaya di F2. Maaf, ya, gaya di F2 ini meniadakan gaya-gaya di F1, sehingga masih ada gaya yang bekerja di F1. Jadi kita lihat arahnya ke sini. Resultan gayanya karena F1 lebih besar dari F1 lebih besar dari F2. Nah, bila kita analogikan, ada dua orang, yang satu menarik ke kanan, yang satu menarik ke kiri. Bila gaya yang diberikan oleh orang yang menarik ke kanan ini lebih besar, tentunya si meja ini akan bergerak ke kanan. Nah, berarti resultan gayanya akan ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 berada pada posisi di ujung segitiga siku-siku ABC. Panjang AB 30, BC 30, jika detik K 90 sekian, dan 1 mikro sekian, maka resultan gaya Coulomb pada muatan Q1 adalah, nah, kita tinjau dulu, A ini positif, B ini negatif. Karena A dan B ini muatannya berlawanan, berbeda jenis, maka akan muncul interaksi tarik-menarik. Bila kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian bila kita lihat ini kita tuliskan FA. Kemudian B ini muatannya negatif, C muatannya positif. Nah, di sini muncul gaya tarik-menarik antara kedua muatan. Dua buah muatan yang saling berinteraksi dan keduanya berbeda muatan akan muncul namanya interaksi tolak-menolak. Maaf, tarik-menarik. Ya kan? Jika ada dua muatan yang berbeda. Nah, bila kita lihat, kita tulis di sini FB, FC. Nah, kemudian karena ada dua gaya yang bekerja pada B, kita lihat resultan gayanya. Caranya kita menggunakan cara vektor, cara jajar genjang. Nah, kita lihat. Nah, kita proyeksikan FC di sini. FA kita proyeksikan. Ini proyeksi FA, ini proyeksi FC. Nah, kita tarik garis. Nah, seperti ini. Ini merupakan F. Resultan gayanya. Arahnya kemana? Ke sini. Nah, bila kita lihat. Nah, kita cari FA, K1, Q2 per R kuadrat. Dengan Q1. Q1-nya itu ini. Q2-nya kita menggunakan ini. Nah, R-nya ini. R-nya ini. Bila kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan FA-nya 3 Newton. Dan FB-nya K1, Q2 per R kuadrat. Q1-nya kita masukkan nilainya min 10 mikro Coulomb. Kemudian kita masukkan nilai Q2-nya. Q2-nya itu ini. Ini. Kita masukkan. Kemudian ini Q2-nya. Kita masukkan R-nya berarti ini. Jarak antara kedua muatan. Kita masukkan. Kita dapatkan nilainya FB-nya 4 Newton. Kemudian karena ini bentuk segitiga, bila kita gambarkan FA, FB, dan FC, arahnya seperti ini. Kita menggunakan Pythagoras. Ini FA, FC, maaf, FC. Ini FA.
maka panjangnya kan seperti ini gambarnya. Nah, kita bisa mengubahnya seperti ini. Ini F, C, ini F, A. Nah, ini resultan gayanya, F. Nah, bila kita lihat ini membentuk garis segitiga siku-siku. Nah, kita menggunakan persamaan segitiga siku-siku. FA, F totalnya itu sama dengan besar panjang ininya, panjang F-nya ini sama dengan akar dari ini ditambah FA kuadrat tambah FC kuadrat, maaf ini FC ditambah 2FA FC kosinus theta. Kosinusnya ini, kosinus 90. Ini cos theta ini merupakan sudut antara FA dan FC. Kalau kita lihat di sini sudutnya 90. Cos 90 itu kan 0. Jadi bila kita tuliskan F totalnya kita masukkan angkanya akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2, 3, 4 cos 90. Cos 90 itu kan 0. Nah, sehingga ini 0, nilainya ini 0. Ini 0, yang ini 0, maaf. Yang ini 0, maka tinggal ini. Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, kita dapatkan 5 Newton. Nah, ini yang terakhir, perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara dua muatan. Q1 dan Q2 berikut. Konstanta Coulombnya sekian, dan besar muatan Q2 sama dengan 2Q1. Maka besar muatan Q1 dan Q2 adalah, bila kita lihat di sini, pada saat gayanya 18 10⁻⁹ Newton, jari-jarinya 1 meter. Pada jari-jari 2 meter, gayanya 4,5 kali 10⁻⁹ Newton. Pada 3 meter, gaya Coulombnya yang muncul 2 10⁻⁹ Newton. Nah, kita menggunakan F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Di sini kan F-nya diketahui. F-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan angkanya. R-nya juga diketahui. R-nya diketahui di sini masukkan. Nah, kita menggunakan satu acuan dulu. Misal yang 18 kali 10⁻⁹ Newton. Pada saat F-nya 18 kali 10⁻⁹ Newton, R-nya tadi kan 1. Kita masukkan R-nya 1 meter kuadrat. 1 kuadrat ya. Karena 1 karena kita menggunakan yang 18. Nah, kita masukkan juga nilai K. K itu pasti nilainya 9 kali 10⁻⁹ pada ruang hampa. Nah, kita masukkan angkanya 9 kali 10⁻⁹. Nah, karena ini ada yang sama, cerut kita coret. Ini kita coret lagi, cerut tinggal 2. Nah, 1 kuadrat tetap 1 kan? Kita dapatkan Q1 Q2 sama dengan 2. C ini satuan ya. Coulomb kuadrat. Nah, kemudian Q1 kita substitusi Q2-nya. Q2 sama dengan 2Q1. Kita ubah Q2-nya jadi 2Q1. Q1 2Q1 sama dengan 2C kuadrat. Kita dapatkan 2Q1 kuadrat sama dengan 2 Coulomb kuadrat. Nah, ini kan ada angka 2-nya, kita coret. Cerut. Kita dapatkan Q1 sama dengan 1 Coulomb. Nah, kemudian kita masukkan Q2 sama dengan 2Q1. Berarti Q2-nya 2 Coulomb. Q1-nya kan 1 Coulomb. Nah, sekian dari saya, terima kasih.